Atasi dan cegah penyakit bercak buah pada tanaman terong. Bisa Tani, sahabat para petani. Bisa Tani, semua bisa bertani. Halo Sobat Bisa Tani, jumpa lagi di channel Bisa Tani. Semua bisa bertani. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia pertanian lainnya. Penyakit bercak buah merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi para petani terong. Penyakit ini dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen secara signifikan, bahkan menyebabkan gagal panen jika tidak ditangani dengan baik. Penting diketahui bahwa istilah bercak buah sebenarnya merujuk pada gejala yang bisa disebabkan oleh beberapa jenis jamur patogen. Pertama, penyebab utama penyakit. Penyakit bercak buah pada terong umumnya disebabkan oleh infeksi jamur. Beberapa jamur patogen yang paling sering menjadi penyebab adalah Pomopsis vexana. Jamur ini menyebabkan penyakit yang dikenal sebagai hawar Pomopsis. Ini adalah penyebab paling merusak dan umum dari busuk buah pada terong. Selain menyerang buah, jamur ini juga dapat menginfeksi daun dan batang. Cercospora spp, misalnya Cercospora melongeniae. Jamur ini menyebabkan penyakit bercak daun Cercospora. Namun, infeksi juga dapat menyebar hingga ke buah, terutama dalam kondisi yang sangat mendukung. Alternaria spp, misalnya Alternaria solani, dikenal sebagai penyebab penyakit bercak kering. Jamur ini juga dapat menyerang buah terong, menyebabkan bercak-bercak khas yang terkadang membentuk pola cincin konsentris. Coletotrichum spp menyebabkan penyakit antraknosa yang ditandai dengan bercak basah dan membusuk pada buah. Kedua, gejala penyakit. Gejala yang muncul bisa bervariasi tergantung pada jenis jamur penyebab, tingkat keparahan infeksi, dan bagian tanaman yang terserang. Gejala pada buah. Gejala awal muncul bercak-bercak kecil, pucat, dan sedikit cekung pada permukaan buah. Perkembangan bercak tersebut akan membesar, warnanya berubah menjadi coklat hingga hitam. Bentuk bercaknya seringkali bercak berbentuk bulat, bisa menyebar hingga menutupi sebagian besar permukaan buah. Pada infeksi Alternaria, bercak bisa memiliki pola seperti mata kodok atau target dengan cincin konsentris. Tekstur, bagian yang terinfeksi menjadi lunak dan busuk. Pada bagian tengah bercak yang sudah matang seringkali terlihat titik-titik hitam. Ini adalah Pycnidia, badan buah jamur Pomopsis yang berisi spora. Gejala pada daun, muncul bercak-bercak kecil berwarna coklat keabu-abuan dengan tepi berwarna lebih gelap. Bercak dapat membesar dan menyatu, menyebabkan daun menguning atau klorosis, kering dan rontok sebelum waktunya. Gejala pada batang dan bibit. Pada bibit dapat menyebabkan penyakit rebah kecambah atau dumping off. Pada tanaman dewasa dapat timbul luka atau kanker berwarna coklat gelap pada batang, terutama di dekat permukaan tanah. Luka ini dapat melingkari batang dan menyebabkan tanaman layu dan mati. Ketiga, faktor-faktor yang memicu perkembangan penyakit. Penyakit ini berkembang pesat pada kondisi lingkungan tertentu. Memahami faktor-faktor ini adalah kunci untuk pencegahan. Kelembapan tinggi. Kelembapan udara di atas 85% dan curah hujan yang tinggi sangat ideal bagi spora jamur untuk berkecambah dan menginfeksi tanaman. Suhu optimal untuk perkembangan jamur ini berkisar antara 25-30 derajat Celcius. Sirkulasi udara buruk, jarak tanam yang terlalu rapat menghalangi sirkulasi udara, membuat lingkungan di sekitar tanaman menjadi lebih lembab.
Sumber infeksinya, spora jamur dapat bertahan hidup pada sisa-sisa tanaman sakit dari musim sebelumnya. Pada benih yang terinfeksi atau di dalam tanah. Penyebarannya, spora disebarkan oleh percikan air hujan, angin, serangga, dan peralatan pertanian yang terkontaminasi. Keempat, strategi pengendalian terpadu. Pengendalian yang paling efektif adalah dengan pendekatan pengendalian hama terpadu atau PHT yang menggabungkan berbagai metode seperti pencegahan atau tindakan kultural. Seperti menggunakan benih yang sehat, kemudian rotasi tanaman, dan juga sanitasi lahan. Praktik budidaya yang baik, atur jarak tanam, gunakan jarak tanam yang ideal misalnya 60 x 70 cm untuk memastikan sirkulasi udara yang baik. Pemupukan berimbang, hindari pemupukan nitrogen N yang berlebihan karena akan membuat jaringan tanaman menjadi lunak dan rentan. Lakukan penyiraman di pagi hari dan usahakan untuk tidak membasahi daun. Siram langsung ke area perekaran. Pengendalian mekanis, pangkas dan musnahkan. Lakukan inspeksi rutin jika ditemukan daun, batang, atau buah yang menunjukkan gejala awal. Dan yang terakhir, pengendalian kimiawi. Ini sangat penting untuk penggunaan fungisida dilakukan jika serangan sudah meluas dan metode lain tidak efektif. Gunakan fungisida berbahan aktif seperti mancozeb, propinep, atau chlorothalonil. Dari tim Bisa Tani merekomendasikan untuk menggunakan produk fungisida Primazeb. Cara pakai, spraykan ke seluruh tanaman dengan dosis 1 gram untuk per liter air. Cara terbaik untuk mengelola tanaman terong adalah dengan menerapkan kombinasi dari berbagai metode pengendalian secara terpadu. Lakukan pemantauan rutin pada tanaman Anda untuk mendeteksi adanya serangan jamur. Semakin cepat Anda bertindak, semakin mudah pula pencegahan dan pengendaliannya. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk Sobat Bisa Tani. Tetap semangat dan nantikan informasi seputar pertanian hanya di channel Bisa Tani.